Nana yang lebih muda dan cenderung lebih terbuka di dalam berinteraksi mencoba mencairkan suasana dengan banyak basa-basi dan bersikap sok akrab. Sayangnya, gaya komunikasi mereka yang berbeda justru menimbulkan salah paham. Nana merasa bahwa Al-Bashar tidak merespon hangat atau antusias dan menganggap sikap dingin itu sebagai bentuk ketidaksukaan atau keangkuhan. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Nasib apes dialami oleh seorang pria asal Lampung pada tahun 2025. Baru 2 hari merantau ke Jakarta untuk bekerja mencari nafkah, dia malah harus meregang nyawa di tangan rekan kerjanya sendiri yang merasa sakit hati dengan sikap korban yang acuh kepadanya. Sekaligus pelaku ingin menguasai barang berharga milik korban. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Saudara, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kasus pembunuhan pria yang jenazah ditemukan di dalam karung di Batu Ceper, Tangerang. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Keadaan yang menghimpit di tengah ekonomi yang sulit membuat banyak orang rela bekerja dengan sangat keras demi hanya sekedar bisa bertahan hidup. Begitu juga dengan seorang pria yang berusia 32 tahun yang bernama Al-Bashar. Tidak banyak informasi di media yang mengungkap secara detail mengenai latar belakang kehidupannya. Namun diketahui bahwa pria asal dusun Sugiwaras, Lampung Selatan ini merupakan pria yang dikenal sebagai sosok yang baik hati. Cukup pendiam, namun sangat aktif dan rajin. Dia pun tidak pernah mau membuat masalah dengan orang lain. Sejak masih kecil dia sudah harus merasakan pahitnya kehilangan sosok sang ayah. Kepergian sang ayah meninggalkan duka mendalam sekaligus tanggung jawab yang besar di pundaknya. Meski usianya masih belia, dia perlahan mengambil peran sebagai tulang punggung keluarga. Perjalanan hidup yang dilalui Al-Bashar tentu tidaklah mudah. Mungkin di dalam hatinya tersimpan harapan untuk menempuh pendidikan tinggi dan meraih cita-cita seperti anak-anak lainnya. Namun ketiadaan sosok sang ayah yang seharusnya menanggung kebutuhan keluarga, ditambah dengan kondisi ekonomi yang serba kekurangan, memaksanya menepis impian tersebut dan berusaha sekuat tenaga untuk membantu sang ibu untuk menghidupi keluarga dan menyokong kebutuhan adiknya. Beban itu dia pikul tanpa banyak mengeluh, tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan bertanggung jawab demi masa depan orang-orang yang dia cintai. Berbagai pekerjaan sudah dijalani oleh Al-Bashar demi menghidupi keluarganya. Diketahui bahwa pada tahun 2011 dia sempat merantau ke Jakarta dan bekerja di sebuah usaha konveksi yang berlokasi di kawasan Cidodol, Jakarta Selatan. Selain itu, diketahui juga bahwa selama 5 tahun terakhir Al-Bashar menetap dan bekerja di sebuah konveksi di wilayah Tangerang. Namun belakangan Al-Bashar pulang ke Lampung. Dia diketahui sudah tidak bekerja di Tangerang lagi. Hingga setelah Lebaran 2025, tepatnya pada pertengahan April, Al-Bashar yang tidak ingin kelamaan menganggur, mencoba untuk menghubungi sejumlah kenalan lama untuk mencari peluang kerja. Salah satu orang yang dihubunginya adalah teman lamanya saat bekerja di konveksi Cidodol, yaitu seorang pria berinisial E, yang mana diketahui bahwa E kini memiliki usaha konveksi sendiri yang bernama Hera Bordir yang berlokasi di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. E pun merespon baik permintaan Al-Bashar dan menawarkan pekerjaan di tempat usahanya. Mendapatkan kesempatan tersebut, Al-Bashar tidak menyia-nyiakannya. Dia segera mempersiapkan diri dan kembali merantau ke Jakarta, membawa harapan baru demi memperbaiki nasib dan kembali menghidupi keluarganya. Al-Bashar di saat itu berangkat ke Jakarta dari Lampung membawa sepeda motor Matic jenis Honda Beat bernomor polisi A4366VAC, yang mana di saat itu dia ingin memudahkan mobilitasnya selama bekerja di Jakarta. Di saat itu dia sampailah di Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 18 April 2025. Kemudian dia mulai bekerja di keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025.
Selama bekerja di sana, Al-Bashar tinggal di sebuah mes yang memang disiapkan untuk ditinggali oleh karyawan yang tinggal di luar kota. Dan di saat itu Al-Bashar tinggal satu mes dengan rekan kerjanya yang bernama Nana, yang juga akrab disapa dengan panggilan Ragil. Usia mereka terpaut cukup jauh. Nana masih berusia 23 tahun, 9 tahun lebih muda dari Al-Bashar. Nana merupakan seorang pemuda asal Kampung Yuri, Kelurahan Curug, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Mengenai latar belakang keluarganya tidak dijelaskan secara rinci di media, namun diketahui bahwa Nana juga memiliki kehidupan yang sulit. Dia tumbuh di dalam lingkungan yang serba kekurangan dan memaksanya untuk menghabiskan masa muda dengan bekerja keras demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kehidupannya tidak memberikan banyak pilihan selain terus berjuang, bertahan, dan perlahan berusaha keluar dari jerat kemiskinan yang membelenggunya. Dengan hadirnya karyawan baru yang mungkin memiliki latar belakang hidup yang tidak jauh berbeda dengannya, karena mereka sama-sama bekerja keras di konveksi milik E demi mencukupi kebutuhan hidup, Nana berusaha untuk bersikap ramah dan menjalin kedekatan dengan Al-Bashar. Pada hari Minggu, tanggal 20 April tahun 2025, sekitar pukul 13.30, yang mana kebetulan di Hera Bordir di saat itu hanya ada mereka berdua saja. Nana mencoba untuk membantu Al-Bashar yang sedang bekerja sambil membuka obrolan soal pekerjaan untuk menjalin kedekatan. Karena mungkin saja suatu hari nanti mereka bisa saling mendukung dan membantu satu sama lain. Namun, sifat Al-Bashar yang pendiam dan cenderung tertutup membuat upaya Nana tersebut jadi dianggap mengganggu bagi Al-Bashar yang sedang fokus bekerja. Nana yang lebih muda dan cenderung lebih terbuka di dalam berinteraksi mencoba mencairkan suasana dengan banyak basa-basi dan bersikap sok akrab. Sayangnya, gaya komunikasi mereka yang berbeda justru menimbulkan salah paham. Nana merasa bahwa Al-Bashar tidak merespon hangat atau antusias dan menganggap sikap dingin itu sebagai bentuk ketidaksukaan atau keangkuhan. Saat Nana terus-menerus berusaha so asik, Al-Bashar yang sudah mulai merasa muak dan kesal karena dianggap terlalu banyak diusik, akhirnya kelepasan mengeluarkan perkataan yang menurut Nana terdengar sangat sombong dan merendahkan. Nana merasa diperlakukan seolah-olah seperti dia bodoh dan harus terus-menerus diajari. Sementara Al-Bashar sendiri mungkin hanya bermaksud untuk memberi saran atau membela diri. Namun, Nana yang sudah terlanjur salah paham dengan sikap Al-Bashar yang dia anggap sudah merendahkan dirinya, akhirnya terpancing emosi. Perasaan kesal dan tersinggung yang sebelumnya hanya dipendam perlahan-lahan berubah menjadi kemarahan yang sulit dibendung. Hingga di dalam luapan emosi yang sulit dibendung tersebut, Nana yang di saat itu juga tengah dalam keadaan terdesak ekonomi, jadi kehilangan akal sehatnya. Dan dia berencana ingin sekali merampas sepeda motor milik Al-Bashar yang terparkir di depan tempat kerja mereka sebagai bentuk pembalasannya, karena dia merasa sakit hati kepada Al-Bashar. Nana yang di saat itu sudah dipenuhi emosi dan diliputi amarah akhirnya benar-benar membulatkan tekadnya untuk menguasai sepeda motor milik Al-Bashar. Dalam pikirannya di saat itu, jika sepeda motor itu bisa dia kuasai, dia bisa menjualnya ke penadah dan hasilnya akan cukup lumayan untuk memenuhi kebutuhannya. Dan untuk melancarkan niatnya tersebut, Nana pergi ke parkiran sepeda motor untuk memeriksa sepeda motor milik Al-Bashar, karena siapa tahu saja kuncinya sudah nyangkut di sepeda motor sehingga akan lebih mudah membawa sepeda motor tersebut. Ya, dia mencoba peruntungannya. Namun rupanya kuncinya tidak tersangkut di sana, yang berarti di saat itu kuncinya disimpan oleh Al-Bashar. Dan untuk benar-benar bisa mendapatkan sepeda motor milik Al-Bashar, Nana yang semakin dikuasai keserakahan dan sakit hati, dia berniat ingin melakukan tindakan yang di luar batas kepada Al-Bashar, yaitu dia ingin sekali menghabisi nyawa Al-Bashar dan merebut kunci motor yang disimpan oleh Al-Bashar. Demi mewujudkan niat kejinya tersebut, Nana kembali menghampiri Al-Bashar ke dalam dan berpura-pura membantu pekerjaan Al-Bashar. Dan Al-Bashar yang tidak mengetahui niat keji di balik sikap sok baik dari pemuda 23 tahun tersebut. Kemudian, dia bersikap acuh dan fokus dengan pekerjaannya. Hingga saat Al-Bashar tengah lengah, Nana langsung melancarkan aksinya dengan sekuat tenaga. Di saat itu, Nana menyikut bagian kepala Al-Bashar yang rupanya di saat itu mengenai tengkuknya dan mengakibatkan kepala Al-Bashar terbentur mengenai meja bordir. Akibat benturan yang keras, Al-Bashar merasakan kepalanya sangat pusing dan langsung oleng sehingga dia tersungkur ke lantai. Al-Bashar yang tiba-tiba diserang langsung berusaha bangkit dengan mencoba berdiri. Namun Nana yang seolah sudah kesetanan tidak membiarkan Al-Bashar bangkit, karena Nana segera melayangkan pukulan berkali-kali dengan begitu membabi buta ke arah kepala Al-Bashar. Tidak puas sampai di situ,
Nana yang sudah dikuasai amarah dan niat jahat bertindak semakin brutal dan bengis. Dia membenturkan kepala Al-Bashar ke lantai saat Al-Bashar masih berusaha untuk berdiri dan memberikan perlawanan. Meski mengalami luka yang parah dan dia merasa sangat kesakitan akibat serangan tersebut, Al-Bashar tetap berusaha bertahan. Dia belum menyerah. Dengan sisa tenaga yang dia miliki, dia mencoba mempertahankan diri, berusaha menyelamatkan nyawanya dari serangan yang kian membabi buta. Namun hal itu justru semakin memicu kekejaman Nana. Melihat bahwa Al-Bashar masih memiliki kekuatan untuk melawan, bukannya berhenti, Nana malah semakin kalap. Dalam benaknya yang dipenuhi dengan niat yang sangat jahat, dia ingin menguasai sepeda motor milik Al-Bashar dan juga berikut dendam pribadinya. Dia tidak lagi memandang Al-Bashar sebagai rekan kerja atau sesama manusia, melainkan sebagai penghalang yang harus dia habisi dan dia singkirkan. Di dalam emosi yang kian berkecamuk, Nana kemudian mengambil sebuah shock breaker motor hingga sebuah piring guna menyerang Al-Bashar. Al-Bashar yang dihantam berkali-kali dengan shock breaker motor dan juga piring akhirnya tergeletak tidak berdaya dan tidak bergerak sama sekali. Namun di saat itu, Nana masih ragu apakah Al-Bashar sudah benar-benar meninggal atau belum. Sehingga Nana lalu mengambil sebilah pisau yang berada di dekatnya dan menyayat ibu jari serta jari tengah kanan dan jari tangan sebelah kiri dari tangan Al-Bashar. Yang ternyata di saat itu, Al-Bashar sudah tidak menunjukkan respon apapun. Hal itu pun membuat Nana yakin bahwa Al-Bashar rekan kerjanya sudah benar-benar tewas. Setelah memastikan Al-Bashar tewas meregang nyawa, Nana yang mulai digerogoti oleh ketakutan dan tidak ingin aksinya membawa dia terjerat pada kasus hukum, dia langsung buru-buru memikirkan cara untuk menyembunyikan jenazah Al-Bashar. Setelah melihat ke sekeliling ruangan dan melihat jika di sekitarnya banyak kantong plastik besar dan karung, akhirnya dia memutuskan untuk membungkus jasad Al-Bashar dengan plastik dan karung. Lalu dia bawa untuk dia buang ke sebuah tempat. Tanpa banyak berpikir, sebelum aksinya diketahui oleh orang lain, Nana mengambil kantong plastik dan karung lalu membungkus jasad Al-Bashar ke dalam plastik itu dan dilapisi dengan karung tersebut. Setelah membungkus jenazah Al-Bashar ke dalam karung, Nana membersihkan sisa bekas kekejiannya, yaitu banyaknya bercak cairan merah di lokasi kejadian. Dan saat dirasa sudah bersih, Nana menuju ke mes untuk mendapati tas milik Al-Bashar dan mencari-cari kunci yang disimpan oleh Al-Bashar. Setelah dia merogoh-rogoh tas milik Al-Bashar, Nana akhirnya menemukan kunci motor milik Al-Bashar. Saat akhirnya dapat menemukan kunci motor pada sekitar pukul 4:47 sore, Nana langsung membawa karung berisikan mayat Al-Bashar yang ditaruh di bagian depan motor. Lalu dia berkeliling untuk mencari lokasi terpencil yang tepat dan tersembunyi untuk membuang karung berisikan mayat tersebut dengan harapan tempat itu cukup aman dan tidak akan ditemukan oleh orang lain. Setelah lama melajukan sepeda motornya, Nana akhirnya menemukan tempat yang pas untuk membuang jenazah Al-Bashar. Nana di saat itu membuang karung berisi jenazah tersebut di Jalan Daan Mogot, kilometer 21, Batu Ceper, Kota Tangerang, tepatnya di sebuah parit di sekitar jalan. Setelah membuang karung berisi jasad Al-Bashar, Nana langsung melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik Al-Bashar. Nana di saat itu diketahui melarikan diri dan bersembunyi di Kelurahan Penunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Tangerang. Perasaan campur aduk, lega, namun juga sangat gelisah dirasakan oleh Nana yang pada akhirnya berhasil membawa sepeda motor milik Al-Bashar dan membuang mayatnya. Nana benar-benar sangat berharap aksi kejinya tidak ketahuan. Namun sobat, harapan atas aksi sadisnya tersebut tentu tidak berjalan mulus begitu saja. 2 hari kemudian, tepatnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2025, sekitar pukul 8:15, ada seorang warga yang bernama Sandro yang tengah melintas di Jalan Daan Mogot kilometer 21, Batu Ceper, Kota Tangerang. Dia mencium bau busuk yang sangat menyengat. Sandro yang penasaran dengan asal muasal bau tersebut mencoba mencari tahu dengan menelusuri bau tersebut. Setelah ditelusuri, Sandro menemukan jika sumber bau itu berasal dari sebuah karung yang berada di dalam parit di pinggir Jalan Daan Mogot. Ketika melihat rupa dari karung tersebut yang seperti menyimpan sesuatu yang mencurigakan, Sandro langsung curiga jika isi di dalamnya mungkin adalah sebuah hal yang mengerikan. Sehingga Sandro di saat itu memanggil warga setempat untuk membantunya menilai apa isi karung yang mengeluarkan bau busuk dan dikerubungi oleh lalat tersebut. Memiliki kecurigaan yang sama dengan Sandro, warga kemudian melaporkan temuan karung tersebut ke tim kepolisian Polsek Batu Ceper. Setelah mendapatkan laporan dari warga, Polsek Batu Ceper mengerahkan tim untuk menuju ke lokasi dan memeriksa karung tersebut. Sesampainya di lokasi ditemukannya karung mencurigakan itu, tim kepolisian langsung mengamankan lokasi dari warga yang berkerumun di dekat karung tersebut. Setelah itu, tim kepolisian langsung memeriksa karung yang ternyata berisikan jenazah yang sudah membusuk. Dari hasil olah TKP yang dilakukan,
tim kepolisian tidak dapat menemukan identitas dari korban. Di saat itu diketahui bahwa tim kepolisian sempat mengeluarkan ciri-ciri korban, berharap bagi masyarakat yang mengenali atau pihak keluarga dengan ciri-ciri tersebut bisa melapor kepada pihak kepolisian, mengingat tidak adanya identitas saat pertama kali korban ditemukan. Dan untuk membantu mengungkap identitas korban dan mengetahui penyebab dari kematiannya, tim kepolisian mengevakuasi jenazah korban ke RSUD Kabupaten Tangerang untuk dilakukan proses otopsi. Hasil otopsi dari tim forensik RSUD Kabupaten Tangerang menunjukkan luka terbuka di kepala serta rahang kanan dan kiri. Selain itu ditemukan juga luka memar di leher dan pipi yang diduga akibat hantaman benda tumpul. Luka-luka akibat benda tajam juga ditemukan di tangan kiri, jari-jari, dan di dahi sebelah kiri. Polisi di saat itu memperkirakan korban sudah tewas 2 hingga 3 hari sebelumnya hingga akhirnya ditemukan oleh warga. Dari hasil pemeriksaan, tim Inafis gabungan juga berhasil mengetahui identitas korban melalui identifikasi terhadap sidik jari korban. Korban diketahui merupakan seorang pria berusia 32 tahun bernama Al-Bashar, warga asal dusun Sugiwaras, Lampung Selatan. Kendati demikian, tim kepolisian berusaha untuk memastikan identitas korban melalui pemeriksaan lainnya. Di dalam proses olah TKP yang dilakukan, tim kepolisian berhasil menemukan bukti rekaman CCTV yang merekam aksi pelaku membawa karung berisi mayat menggunakan motor Matic Honda Beat bernomor polisi A4366VAC, yang mana rekaman CCTV tersebut kemudian viral dan menggegerkan masyarakat usai dibagikan di media sosial. Setelah menemukan rekaman pelakunya, tim kepolisian melakukan pelacakan dan akhirnya dapat mengungkap terduga pelaku yang tidak lain adalah Nana. Tidak butuh waktu lama, tim kepolisian pun berhasil menangkap Nana di hari yang sama, yaitu di hari Selasa tanggal 22 April 2025 pada sekitar pukul 4 sore di sebuah rumah yang berada di wilayah Penunggangan Utara, Tangerang. Yang mana saat ditangkap, Nana diketahui belum sempat menjual sepeda motor milik Al-Bashar. Dengan barang bukti berupa sepeda motor milik Al-Bashar, Nana tidak bisa mengelak dan mengakui perbuatannya kepada tim kepolisian. Nana yang berhasil ditangkap tanpa perlawanan, kemudian dibawa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan. Dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku, tim kepolisian berhasil mendapatkan identitas korban yang ternyata sesuai dengan pemeriksaan sidik jari korban. Setelah mengetahui identitas korban, tim kepolisian langsung menghubungi keluarga korban dan meminta keluarga korban agar datang ke RSUD Kabupaten Tangerang untuk melihat dan memastikan apakah jenazah laki-laki tersebut adalah benar Al-Bashar. Keluarga korban yang mendengar kabar jika Al-Bashar ditemukan meninggal dunia, dia sangat syok. Mereka mulanya tidak ingin mempercayai kabar buruk tersebut. Namun saat mereka berangkat ke Jakarta dan menyambangi RSUD Kabupaten Tangerang, mereka yang mengenali betul ciri-ciri Al-Bashar dari gigi dan ciri-ciri khusus lainnya berupa tanda bekas luka di punggung maupun pakaian yang digunakan, mereka langsung lemas saat menyadari jika jenazah tersebut benar Al-Bashar. Setelah selesai prosedur pemeriksaan terhadap korban, jenazah Al-Bashar diserahkan kepada keluarganya untuk kemudian disemayamkan di rumah duka dan dimakamkan pada hari Rabu tanggal 23 April tahun 2025 di kampung halamannya. Tangis dan kesedihan yang dirasakan oleh ibu dan adik korban, serta kerabat dan orang-orang yang mengenal baik sosok Al-Bashar, seolah menjadi lantunan duka yang mengiringi langkah terakhirnya menuju ke peristirahatan abadi. Suasana pilu menyelimuti prosesi pemakaman, di mana setiap air mata yang jatuh seakan menjadi saksi bisu atas kebaikan hati dan perjuangan hidup Al-Bashar yang tidak sempat berakhir dengan bahagia. Pihak keluarga benar-benar tidak terima atas kepergian Al-Bashar yang begitu tragis. Mereka terpukul dan hancur kehilangan sosok yang selama ini menjadi tumpuan hidup. Di dalam ketegaran yang penuh luka, mereka memohon kepada pihak kepolisian agar pelaku dihukum seberat-beratnya, setimpal dengan perbuatan keji yang telah merenggut nyawa orang yang mereka cintai. Dari pemeriksaan terhadap pelaku, polisi pun berhasil mengungkap motif dari pelaku melakukan tindakan yang sangat sadis terhadap korban. Pelaku mengaku menghabisi nyawa korban karena merasa kesal, emosi. Korban selalu mengacuhkan dirinya saat diajak ngobrol. Selain itu, pelaku juga terdesak ekonomi, sehingga memunculkan niat pelaku untuk menguasai sepeda motor milik korban yang terparkir di halaman. Akibat dari perbuatannya ini, pemuda berumur 23 tahun tersebut harus menerima ganjaran. Dia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Dia dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa, serta pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan karena sempat membawa kabur motor milik Al-Bashar. Nana terancam mendapat hukuman maksimal penjara paling lama 15 tahun. Itu dia sobat, kisah dari Al-Bashar yang dihabisi oleh teman kerjanya yang baru saja dia kenal 2 hari bernama Nana.
Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.